Oke, kita mulai pertemuan kita ya. Silakan. Siapa yang membuka? Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita angkat lagu pujian kita. Saya sudah mengirimnya di grup di kitab Pendenten nomor 184. Yesus Tuhanku, jamini sah, 2, 2, 3 ya. Yesus Tuhanku, jamini sah, krina dosaku tebus indah, gelusim baru jujur tenang, dia ukurku nalo kencang. Tuhanku Yesus, Kau menetap, pengendesanku rasa lelah, temani aku, oh penampat. Tuhanku Yesus, Juru Selamat. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa kita berdoa. Ibas ciker wari enda Tuhan, ikatakan kami melalui bujur menpandu, sebab digejapkan kami, kelang ras perku hati Tuhan, tetap sinemani keduluan kami. Semakana ibas paksa enda Tuhan, goi pepulung kami ibas ruang kelas enda, lina ibas keadaan ujung jua. Tuhan sentisik nari ibenakan kami, pelajaran kami ibas ciger wari enda. Tuhan tetap sinemani kami, gelana alu penemani Tuhan, makana malam kelati kami Tuhan, lah kami lupa notokan dosen kami Tuhan, singgor latih ia ngajari kami Tuhan, simbrekan ia kesabaran, jangan kesehatan, gelah alu kesabaran dengan kesehatan, simbrekan ia Tuhan, dosen kami endape datkan kemalaman ate, sirah na ibas Tuhan hari, wujud Tuhan ibenakan kami, perkuliahan kami ibas ciger wari enda, ibas gelar Tuhan Yesus roh kami retoto membantu, amin. Oke, jujur. Silakan masuk. Oke, baik. Kita akan memasuki untuk pembahasan materi yang ke-6, ke-7 dari kelompok bacaan 7 ya. Dodi, Tasya, Samuel, dan Susanta. Nah, sebelum kita membahas ini, informasi dari saya bahwa minggu depan kita sudah libur Paskah. Dimulai tanggal 3 sampai 10 April. Kita kembali masuk kuliah tanggal 11. Dan kita akan masuk laporan atau tugas kelompok yang pertama tanggal 14 atau 15 April. Dan kita sesuai aturan bahwa 1 minggu sebelum hari H kita akan mengirimkan materinya. Berarti itu kan dikirim tanggal 7 April pas Jumat Agung. Karena itu nanti jangan ada alasan bahwa pas Jumat Agung tidak bisa mengirim. Kerjakanlah sebelum kalian libur. Pastikan bahwa kalian telah menyelesaikan tugas itu. Itu yang pertama. Jadi selamat libur Paskah, tapi ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan
Yang pertama, jadilah menjadi mahasiswa yang baik karena sudah semester 6 ya. Pasti nanti gereja, orang tua sudah banyak berharap kepada kalian. Ambil bagianlah di setiap pelayanan, baik di gereja, di keluarga, dan masyarakat. Baru nanti yang kedua, sambil kalian liburan, tetaplah memberi contoh yang baik dan promosi yang baik kepada adik-adik kita yang galau mencari di mana tempat studinya. Jadi cerita-ceritalah sama mereka supaya mereka tertarik ke kampus kita untuk melabuhkan hati pikirannya untuk studi di sini. Tapi jangan promosikan lagi teologi, tapi promosikanlah dulu PAK. Nanti ada di kantor dimintalah sama Ibu Sri brosur supaya mereka tertarik. Ceritakanlah bahwa kita sangat butuh atau negara sangat butuh sekarang guru agama. Kalian nanti lihat ke desa kita, ke kampung kita, lihatlah guru agama kita pasti sudah tua. Dan kita harus mempersiapkan generasi pengganti mereka. Kita punya tanggung jawab untuk itu. Jadi kampus kita punya kesempatan mempersiapkan mereka. Akreditasi kita B untuk PAK. Ya. Jadi kita punya kesempatan karena akreditasi B. Sampaikan kepada mereka bahwa alumni kita nanti bisa diterima di mana-mana. Mulai dari guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMA atau SMK sederajat. Atau nanti kalau bisa menjadi dosen. Kalau mereka ingin tertarik ngambil S2, MPDK, bisa dosen di tempat ini. Kita butuh sekarang dosen PAK di kampus ini. Karena sampai sekarang belum ada dosen kita yang berasal dari PAK. Pada umumnya dosen di sini untuk mengajar di PAK ialah para pendeta yang mengambil konsentrasi PAK. Belum ada yang memang dari PAK, sarjana PAK, sarjana pendidikan Kristen, lalu dia ngambil S2, lalu dosen di sini, belum ada. Ini peluang. Nah, jadi katakanlah sama mereka banyak peluang. Kemudian menjadi pegawai negeri pun nanti mereka kesempatannya tinggi. ASN ya. Karena sekarang negara juga membuka P3K. Pegawai Pemda ya, tapi gajinya tinggi dibanding dengan ASN. Jadi peluang ini besar. Mengapa saya katakan ini promosi? Karena dulu ini kampus kita ini kampus sarjana pendidikan agama Kristen. Mereka dulu primadona di sini. Mereka 3 kelas, teologi 1 kelas. Dulu mereka yang mengapa? Sana. Kami dulu pakai ini. Mereka yang kuliah pagi, kita sore. Sekarang kita pagi, mereka sore. Jadi kita kembalikanlah primadona itu supaya minimal dapat 2 kelas nanti. 2 kelas supaya kampus kita nanti kalau naik mereka bisa jadi A, prodinya kita bisa B. Naik dia. Jadi itu kan menolong kita. Lalu mengapa tetap juga prodi teologi dipromosikan, tapi jangan terlampau gencar gitu ya. Karena gereja-gereja sekarang tidak menerima lagi kan, kepenuhan. Bahkan ada gereja yang mengatakan ditutup dulu penerimaan kayaknya. Atau ditutup dulu mengutus ke STT. Makanya sekarang agak kesulitan nanti untuk mencari ke STT ini untuk teologi karena gereja-gereja tidak ada yang mengutus. Ya nggak apa-apa, terima nanti 1 kelas aja teologi, tapi ini 3 kelas. Nggak apa-apa. Supaya ada dulu masa istirahat. Teologinya hanya 50 orang, lalu PAK-nya 3 kelas. Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari kampus ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu tugas kalian ya. Nanti ambillah, minta berapa yang bisa kalian edarkan. Tapi kalau diedarkan ini kasih ke adik-adik kita, ya harus ada 60% jaminan dia masuk kan. Tertarik. Itu cara kalian bagaimana menceritakan kampus kita baik-baik, bagus. Akan ada nanti asrama baru di mana semua program sarjana teologi dan SPAK sarjana pendidikan satu asrama. Ini akan selesai. Jadi mungkin mereka masuk tidak ada asrama baru. Semua nanti tidak ada lagi kos di luar. Tingkat 3 kan di luar kan.
selama ini tingkat di luar, nanti ini enggak ada lagi di luar, semua dia serang. Berdoalah supaya pembangunan yang di sini bagus, berjalan lancar. Jadi kalaupun terganggu belajar, jangan marah-marah, gak apa-apa lah. Ada banyak orang belajar sekolahnya di rel kereta api. Lewat rel kereta, istirahat dulu. Habis lewat baru ngomong gurunya. Ya begitulah mereka, sekolahnya di pinggir rel. Atau keluarga tinggal di rel kereta api, pinggir rel. Kalau ibadah di situ, saudara-saudara, istirahat dulu kan, tidak apa-apa. Jadi kalau mereka sedang kita diam aja. Setelah aman baru teruskan lagi. Seni itu, nggak apa-apa itu. Bagian dari dinamika itu, gitu ya. Oke, nanti minta promosikan, pastikan dari kampungmu ada satu minimal. Laek, bere, tulang, opung gitu kan. Opung bukan opung yang tua, opung generasi, kita panggil opung menek gitu kan. Oke ya, tugas kalian lah itu. Semoga, karena kami nanti juga tanggal 2 hari Minggu ini sampai hari Kamis kami tour dalam arti promosi PAK dan teologi, kemudian temu alumni dan tracer study, penelitian dosen ke beberapa titik, beberapa kota, mulai dari Sidempuan, Sibolga, Barus, Singkil, Sidikala. Kami akan rolling promosi kampus kita, lalu penelitian sekaligus, itu namanya menyelam sambil apa namanya, banyak minum air. Jadi semua dapat. Karena ini juga kita sedang mempersiapkan akreditasi ATSEA kampus kita ini. Nanti bulan Mei akan ada ATSEA mengakreditasi kampus kita. ATSEA itu apa namanya, asosiasi teologi East Asia. Jadi dari Filipina, Singapura akan datang ke sini melihat kampus kita ini, mengakreditasi atau mengasesmen program S1, S2 supaya kita bagus. Oke, itulah ya. Semoga sama-sama lah kita bekerja promosi ini. Dan doakan terus, tim promosi sudah dibentuk ya, sudah diangkat. Kami sedang mempersiapkan TikTok nanti. Kalau kami sebar nanti TikToknya, mohon disebar ke link-link kita ya, ke link TikTok kita, WA grup kita, WA grup opung pun gak apa-apa, supaya mereka sampaikan ke cucunya gitu. Bukan opungnya yang datang ke sini, cucunya yang datang. Karena kita pun mengajar opung di sini sekarang. Saya mengajar mahasiswa MD umur 76 tahun. Sekarang 76 tahun. Dia tertarik belajar juga opung. Dia dokter spesialis anak. Jadi kami masih mengajar dia sekarang program MD. Semangat belajarnya lebih semangat dari kalian. Dia membuat paper cepat selesai. Membaca buku disuruh, langsung dia cari buku, langsung bayar atau fotokopi, baca. Ketika kita zoom, dia bertanya dari buku itu. Kadang jadi kita pun, kali kawan ini lebih pintar dari kita kan, padahal sudah 76 tahun. Kalian masih muda, masih mesinnya kencang, tapi lambat apa gerakannya kan. Gak tahu saya kenapa itu. Oke ya, tidak apa-apa lah, itu hanya pendahuluan. Saya panggillah nama-nama kalian dulu. Dodi, Alda, Tasya, Agnes, Agrinda, Daniel, Elsa, Elsom, Emma, Gloria, Grace, Ujulum, Indriani, Johannes, Juan, Roni, Ekoni, Lydia, Mikael, Natalia, Obed, Palma, sudah hadir.
Padahal minggu depan Minggu Palma ya. Roni, Reza, Richard, Roy, Ruth, Samuel, Serina, Susanta, Tri. Oke. Silakan tanda tangan ya. Oke, ada pertanyaan? Siapa tadi? Oh iya, di bawah. Oke, sudah saya panggil itu, Manuel. Oke, baik. Kita mulai dari laporan baca yang pertama itu Dodi. Silakan Dodi. Baik, terima kasih buat Bapak Dosen. Di sini saya akan memaparkan hasil bacaan saya dari judul buku surat teologi perjanjian baru karangan dari Leon Morris dengan tema surat-surat umum atau yang jadi kita kenal dengan surat-surat am. Pertama kita akan membahas mengenai pembagian daripada surat-surat umum itu sendiri. Pertama ialah surat kepada orang Ibrani, kedua surat Yakobus, ketiga surat 1 Petrus, yang berikutnya surat 2 Petrus, dan terakhir surat Yudas. Yang pertama mengenai surat-surat kepada orang Ibrani. Yang bagian pertama ialah Allah yang agung. Pengarang surat kepada orang Ibrani memberi perhatian besar sekali kepada Allah yang disebutnya sebanyak 68 kali. Ia mengenal Allah sebagai Maha Agung yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Bisa kita lihat di ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 3 ayat 4, 4 ayat 3 sampai 4, dan 11 ayat 3. Ngeri benar jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Itu di Ibrani 10 ayat 31. Sebab dia adalah api yang menghanguskan di Ibrani 12 ayat 9. Dia adalah hakim umatnya di Ibrani 10 ayat 30. Dan ajaran tentang penghakiman abadi merupakan bagian dari asas-asas pertama dari ajaran Kristen. Pada zaman dahulu Allah memberikan janji kepada Abraham dan menguatkan janji ini dengan sumpah. Pemberian itu menunjukkan bahwa ia memperhatikan bapa leluhur itu. Ia harus bersumpah demi dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa ia adalah Maha Agung. Arti bekerja dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Pengarang surat ini menaruh minat besar kepada keselamatan. Suatu istilah yang dipakainya sebanyak 7 kali. Jadi paling sering di antara para pengarang PB, ia tidak selalu menyebutkan secara jelas siapa yang memberikan keselamatan. Namun jelas Allah Bapa atau Kristus atau keduanya. Sekali lagi, imamat Kristus ada di dalam ibadat kepada Allah, dan melalui Dia kita mendekati Allah. Yang berikut, Kristus tiada bandingnya. Penulis menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang yang sangat mengagumkan, yang jauh lebih tinggi dari semua ciptaan yang harus disejajarkan dengan Allah. Penulis menyebut bahwa Dia adalah anak. Lebih lanjut, Allah memberitahu bahwa Yesus adalah yang berhak menerima segala yang ada. Artinya dalam hubungan dengan seluruh ciptaan yang luar biasa ini, kedudukannya adalah ahli waris Allah, anak sampai milik, dan dengan perantaraan Dialah menciptakan segala yang ada. Dia adalah dari perantaraannya Allah telah memberikan hukum Taurat. Pernah terjadi dalam sejarah dunia ini. Akan tetapi penulis menunjukkan bahwa Musa itu setia sebagai pelayan di rumah Allah, sedangkan Kristus setia sebagai anak yang mempelai rumah tersebut. Melalui konsep-konsep tersebut, keagungan Kristus ditandaskan. Ia tidak mungkin bisa memenuhi tugas imam besar dan gelar-gelarnya seandainya ia tidak Maha Agung. Yang berikutnya, manusia sejati. Menurut surat Ibrani, Yesus harus diajikan sama seperti saudara-saudaranya. Ia telah menderita karena pencobaan. Sesungguhnya bahwa meskipun ia dicobai, ia tidak berbuat dosa. Penulis menandaskan bahwa
Yesus ada bersama Bapa dan sekaligus bahwa ia ikut merasakan dan terus ikut merasakan kodrat manusiawi secara penuh. Yang berikutnya iman seperti Melkisedek. Arti nama orang ini adalah Raja Kebenaran dan gelarnya seperti Raja Damai. Keduanya mengacu pada karya Kristus, namun gagasan ini tidak dikembangkan. Melkisedek tidak berbapa dan tidak beribu. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Yang berikut imam yang agung. Hakikat imamat adalah menjadi perantara dalam memberikan persembahan. Harus menjadi pengantara yang sejati bagi orang-orang yang dia layani. Sebagai imam dan dia harus menjalankan imamatnya yang mempersembahkan korban kepada Allah. Salah satu hal yang mendapat ketekanan dalam surat Ibrani adalah bahwa Kristus mempersembahkan satu kurban dirinya sendiri, dan daya guna kurban itu sempurna dan abadi. Ia dikurbankan sekali untuk menanggung dosa-dosa banyak orang. Ia mempersembahkan satu korban dosa. Dengan satu persembahan ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya orang-orang yang telah dikuduskan. Kita harus menyadari bahwa Yesus bukanlah suatu jalan, melainkan satu-satunya jalan. Kurban-kurban agama tidak menghapuskan dosa. Allah tidak memperbarui segala-galanya. Keselamatan yang diadakan bersifat efektif dan definitif. Yang berikut perjanjian baru. Gagasan mengenai kematian Kristus sebagai awal mula suatu perjanjian baru yang diramalkan oleh Yeremia tidak terdapat dalam surat Ibrani saja. Gagasan ini sering kita jumpai di dalam tulisan-tulisan Paulus dalam kisah tentang perjamuan terakhir dalam Injil Sinoptik. Yang berikut penghapusan dosa. Satu hal yang menarik dalam surat Ibrani adalah penggunaan macam cara untuk menerangkan makna penyelamatan oleh Kristus. Pada kalimat pembukaan, ia memberitahu kita bahwa Yesus mengadakan penyucian dosa. Dosa itu mengotori, tetapi Yesus telah membuang sama sekali kotoran itu. Ia adalah imam besar yang penuh belas kasihan dan setia dalam segala perkara-perkara Allah, sehingga ia bisa mendamaikan seluruh bangsa-bangsa. Kematian Kristus menghapuskan murka Allah. Ada banyak cara penulis tentang memandang karya Kristus. Hal ini mengungkapkan keyakinan penulis bahwa Kristus mempunyai banyak sisi dan bahwa karya itu adalah cara ilahi yang benar, efektif untuk memenuhi kebutuhan kita yang paling mendalam. Yang berikut mengenai surat Yakobus. Yang pertama, iman dan perbuatan. Penekanan yang diberikan oleh Yakobus pada saat melayani Tuhan secara... Oke, cukup. Terima kasih. Tasya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya akan memaparkan hasil laporan bacaan saya dengan identitas buku yang judul buku Teologi Perjanjian Baru, penulis buku Leon Morris, dari halaman bacaan 415 sampai 452. Kita masuk yang pertama, surat kepada orang Ibrani. Surat kepada orang Ibrani ini secara konsisten membicarakan persoalan-persoalan orang Yahudi dan pandangannya tentang Kristus sebagai imam besar agung. Surat kepada orang Ibrani ini terbagi atas beberapa hal, yaitu yang pertama, Allah yang agung. Pengarang surat kepada orang Ibrani memberi perhatian sekali kepada Allah yang disebutnya sebanyak 68 kali. Pengarang surat Ibrani ini tidak meragukan keagungan Allah, namun ia tidak begitu menekankan keagungan Allah, melainkan menekankan kasih karunia Allah. Lalu yang kedua, kita masuk ke Kristus yang tiada bandingnya. Di sini pengarang menjelaskan bahwasannya Yesus adalah seorang yang sangat mengagumkan, yang jauh lebih tinggi dari semua ciptaan dan harus disejajarkan dengan Allah. Dia lebih tinggi daripada malaikat karena nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 4. Lalu yang ketiga, manusia sejati. Kan menurut surah Ibrani, Yesus harus dijadikan sama seperti saudara-saudaranya karena ia orang yang tidak berdosa tetapi menderita dikarenakan pencobaan. Kita masuk ke dalam keempat, yaitu imam sebagai imam seperti Melkisedek. Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Tetapi berlaku juga untuk Kristus yang dalam artian yang sangat nyata, bahwasannya ia tidak berasal usul dan tidak berakhir hidupnya. Kita masuk ke dalam kelima, imam besar agung. Kristus adalah imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, yang terdapat di dalam Ibrani 2 ayat 17. Kita masuk ke dalam penghapusan dosa. Dia adalah imam besar yang penuh belas kasihan dan setia dalam perkara-perkara Allah, sehingga ia bisa mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kita selanjutnya masuk dalam jawaban kita terhadap karya Kristus.
supaya orang percaya kepada Allah ketika segala sesuatu, maka orang-orang yang tidak memiliki iman tidak akan mendapat keuntungan. Hanya orang-orang yang percaya akan masuk ke tempat pemberhentian Allah. Kita masuk ke dalam surat Yakobus yang pertama, yaitu iman dan perbuatan. Ia mengakui iman sebagai sikap Kristen yang normal, dan ia berbicara tentang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Jenis iman yang dia tolak adalah jenis iman yang memiliki setan-setan. Yakobus tidak mengajarkan keselamatan melalui perbuatan, karena dosa tidak hanya menyangkut perbuatan salah yang dilakukan dan mengetahui yang benar, namun tidak melakukannya adalah juga dosa. Lalu yang kedua, kita masuk ke dalam pelayanan Kristen. Yakobus banyak berbicara tentang bagaimana orang Kristen harus melayani Allah. Yakobus menasihati para pembacanya supaya mereka jangan bersikap pilih kasih terhadap orang kaya, sebagaimana yang biasa terjadi di antara manusia di dunia ini. Yang ketiga, kita masuk ke dalam surat pertama Petrus. Para penerima surat ini ada di dalam bahaya penderitaan justru karena mereka menjadi orang Kristen. Mereka sudah mengalami penderitaan, sebab sang penulis meminta kepada mereka agar jangan heran atas nyala api siksa yang mereka alami. Yang pertama, surat pertama Petrus terbagi yaitu yang pertama, Allah yang hidup. Kita juga harus tahu memandang Allah sebagai Allah yang penuh rahmat, kasih karunia dan kebaikan, yaitu Bapa dan Allah, sumber segala kasih karunia. Lalu yang kedua, gembala umat. Petrus menyebut dia gembala dan pemeliharaan jiwamu, karena kedudukan tinggi yang dimiliki Kristus. Kita masuk ke dalam tiga, yaitu Roh Kudus. Memang Petrus tidak banyak berbicara tentang Roh Kudus di dalam suratnya ini, tetapi ia sangat menghormati oknum roh tersebut. Lalu kita masuk ke dalam surat kedua Petrus. Di dalam surat ini Petrus memusatkan perhatiannya kepada beberapa topik, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Kristus dan cara hidup yang seharusnya mewarnai kehidupan orang yang telah menerima keselamatan. Ya, kita masuk ke dalam surat Yudas. Ada banyak hal dalam 2 Petrus yang sangat mirip dengan seluruh surat Yudas. Namun 3 ayat pertama dan 7 ayat tersebut berbeda. Sebenarnya Yudas ingin menulis tentang keselamatan, tetapi karena kebutuhan yang mendesak saat itu, maka ia terpaksa menangani situasi saat itu. Dan surat Yudas ini menekankan yaitu pentingnya iman yang benar dan cara hidup yang lurus. Terima kasih. Oke, lanjut ke Samuel. Oke, baik, terima kasih. Tema laporan baca pada kali ini adalah surat-surat umum. Kita harus mengetahui bahwa bahwa surat-surat umum ini berbeda dengan surat-surat Paulus, yaitu tidak ditujukan kepada jemaat-jemaat yang tertentu. Kita masuk kepada orang Ibrani. Kita harus mengetahui bahwa di dalam surat Ibrani ini begitu banyak menjelaskan tentang pribadi Allah dan juga pribadi tentang Yesus Kristus. Dan juga di dalam surat ini juga tentang menjelaskan tentang Allah yang bekerja di dalam keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus, dan tugas keselamatan ini adalah yang paling penting dari segala yang ada. Lalu kenapa hanya Kristus yang dikirimkan oleh Allah untuk menyelamatkan setiap manusia? Karena kita harus mengetahui bahwa Yesus Kristus itu ialah manusia yang tidak berdosa. Jadi ketika manusia ini tidak berdosa, berarti dia bisa menyelamatkan setiap manusia. Karena setiap manusia yang ada di dunia ini berdosa, jadi kita tidak mungkin orang-orang yang berdosa dapat menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Baru kita lihat di dalam surat Ibrani ini juga Kristus juga digambarkan sebagai imam yang besar, yaitu seperti Melkisedek, dan karya dari iman Yesus Kristus lebih besar dari iman duniawi. Kita juga harus mengetahui di sini bahwa Kristus itu seorang imam besar, berbeda dengan imam-imam yang ada di dunia ini. Imam besar itu, yaitu Yesus Kristus, ialah dia yang mengorbankan dirinya dan mempersembahkan kurban dirinya, yaitu kurban yang sempurna. Kita masuk surat Yakobus. Kita juga harus mengetahui bahwa di dalam surat Yakobus ini berbeda juga dengan surat-surat Paulus. Jika kita lihat di dalam surat-surat Paulus itu menekankan tentang iman, tetapi surat Yakobus ini menekankan iman
tanpa perbuatan adalah mati. Jadi setiap manusia tanpa ada perbuatan yang ada, berarti iman itu tidak akan berguna bagi kehidupan manusia tersebut. Baru kita masuk surat pertama Petrus. Di dalam surat pertama Petrus ini, waktu zaman itu ialah begitu banyak kesukaran dan juga penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa itu, dan juga lalu kenapa orang-orang Kristen pada masa itu tidak meninggalkan agamanya, tidak pergi ke agama kafir meskipun mereka itu menderita? Karena pun mereka mengetahui bahwa Kristus itu pun sebelum itu pun sudah lebih menderita daripada setiap manusia. Jadi setiap orang Kristen pada masa itu juga harus sama seperti Kristus yang menderita. Baru selanjutnya surat kedua Petrus. Pada masa itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang palsu yang tidak sesuai dengan pengajaran dari iman Kristen. Dan juga jadi hidup orang Kristen harus dijalani dengan kuasa Allah, bukan dengan cara kehidupan duniawi yang jahat. Orang-orang harus dapat percaya kepada Kristus, bukan hanya percaya, tetapi harus bertumbuh dalam iman seperti menambahkan kebijaksanaan dan juga kebaikan, kesalehan dan sebagainya. Mereka juga yang percaya jangan menjadi orang-orang yang tidak berguna, dan mereka jangan lupa bahwa mereka sudah dibersihkan oleh Yesus Kristus. Baru kita masuk kepada surat Yudas. Di dalam surat Yudas ini hampir sama seperti surat 2 Petrus, yaitu makanya di sini hanya sedikit dijelaskan surat Yudas. Dan di dalam surat Yudas ini banyak menjelaskan tentang pengajaran-pengajaran yang sesat, guru-guru yang sesat, yang menyesatkan orang-orang Kristen pada masa itu. Tetapi orang-orang yang menyesatkan, tetapi orang-orang itu mau disesatkan, mereka akan dihukum dengan keras pada akhir zaman nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Susanta. Baik, terima kasih Bapak dosen. Saya akan melaporkan laporan bacaan saya dengan judul Teologi Perjanjian Baru yang penulisnya dan Morris halaman 15 sampai 162. Yang bagian yang pertama yaitu bagian yang kita bahas surat-surat umum. Surat umum biasanya disebut juga dengan surat-surat Katolik, yang dimana dapat kita lihat berbeda dengan surat Paulus. Surat ini tidak ditujukan kepada jemaat tertentu, sehingga kita harus menduga-duga berdasarkan isinya siapa yang kira-kira menjadi tujuan, siapa penerimanya. Dan bagian surat umum ini terbagi menjadi surat kepada orang Ibrani, surat Yakobus, surat Petrus yang pertama dan yang kedua, dan surat Yudas. Kita masuk pada surat kepada orang Ibrani. Surat Ibrani sangat berbeda dengan surat semua tulisan dalam Perjanjian Baru, yang dimana surat ini sangat konsisten membicarakan persoalan-persoalan orang Yahudi dan pandangannya tentang Kristus sebagai imam besar agung yang tidak terdapat di tulisan lain. Kita masuk kepada Allah yang agung. Allah yang agung, pengarang sangat menekankan yang dimana mengenal Allah sebagai yang maha agung yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Dia adalah hakim yang semua orang yang mempunyai kasih karunia-Nya, yaitu Allah yang aktif bekerja dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Kita masuki kepada yang bagian kedua, Kristus yang tiada bandingannya. Yesus adalah seorang yang sangat mengagumkan, yang jauh lebih tinggi daripada semua ciptaannya. Kristus adalah yang berhak menerima segala yang ada. Artinya, ini menekankan hubungan dengan seluruh ciptaan yang luar biasa. Dan nama Kristus sendiri tiada bandingannya yang dikaruniakan kepadanya. Kita masuki kepada manusia sejati. Penulis surat ini memberitahu kita bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Dia menderita karena pencobaan dan membicarakan tentang ini, mati hidup seseorang manusia sejati, yang dimana Yesus ada bersama Bapa dan sekaligus bahwa ia ikut merasakan kodrat manusiawi secara penuh. Kita masuk kepada iman seperti Melkisedek. Penulis menyatakan bahwa Kristus adalah imam atau imam besar seperti Melkisedek, karena ia adalah Raja Saleh dan imam Allah yang maha tinggi. Kita masuk kepada imam besar agung. Seorang imam mempersembahkan kurban-kurban
yang dimana penulis menyatakan bahwa Kristus mempersembahkan satu kurban, yaitu kurban dirinya sendiri, dan guna kurban abadi dan sejati. Kita masuk kepada perjanjian baru. Penulis surat Ibrani memakai lebih dari separuh dari pemakaian kata perjanjian biat heke. Dalam perjanjian baru terdapat pada tulisannya mengandung arti, biasanya dipakai dalam arti surat warisan. Kita masuk kepada surat Ibrani, masuk di dalam penghapusan dosa. Penulisan surat Ibrani memandang dosa itu mengotori, tetapi Yesus mengadakan penyucian kotoran itu. Bayangan dan kenyataan sejati. Penulis menyampaikan ajaran bahwa apa yang terjadi dalam Kristus itu jauh lebih besar daripada apapun yang bisa ditemukan dalam agama manapun di dunia ini, termasuk Yudaisme. Kita masuk kepada poin jawaban kita terhadap karya Kristus. Surat Ibrani memandang iman mengarah ke masa depan. Kita masuk kepada bagian kedua surat Yakobus. Ciri khas surat Yakobus adalah penekanan yang kuat pada cara hidup yang benar. Poin selanjutnya, iman dan perbuatan. Penekanan Yakobus yaitu yang diberikannya oleh dalam pelayanannya Tuhan secara aktif dan muncul dalam uraian tentang iman dan perbuatan. Kita masuk kepada pelayanan Kristen. Yakobus berbicara mengenai orang miskin dan orang kaya. Yakobus tidak ragu-ragu mengenai di mana letak berkat Allah. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya? Kita masuk kepada bagian 3 surat pertama Petrus. Penulis ini benar-benar sadar bahwa para pembaca ada dalam bahaya, dan ia menuliskan surat kepada mereka dengan menyadari sepenuhnya akan situasi mereka yang memprihatinkan. Kita masuk kepada Allah yang hidup. Satu kali Petrus berbicara tentang Allah sebagai Allah yang hidup. Akan tetapi kita harus juga memandang Allah sebagai Allah yang penuh rahmat. Kita masuk pada poin gembala utama. Petrus berbicara tentang Tuhan kita dan tentang karya penyelamatannya. Petrus menyebut Dia gembala dan pemelihara jiwamu. Kita masuk poin Roh Kudus. Petrus jelas sangat menghormati oknum Roh Kudus. Tindakan Roh Kudus menguduskan, memilih jemaat, dan menjadikan mereka layak untuk melayani Allah. Kita masuk kepada hidup orang Kristen. Seluruh surat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman sudah memiliki keselamatan dalam kehidupan ini. Petrus memandang hidup orang Kristen sangat positif. Kita masuk bagian keempat surat kedua Petrus. Dalam surat ini, Petrus memusatkan perhatiannya pada keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Kristus dan cara hidup yang seharusnya mewarnai kehidupan orang yang telah mengalami keselamatan. Poinnya yaitu guru-guru palsu. Surat Petrus memandang tindak tanduk mereka tidak sesuai dengan kepercayaan yang sejati pada penebusan, atau mereka mempunyai pengertian yang berbeda tentang makna salib. Kita masuk kepada surat yang terakhir, surat Judas. Surat Judas menekankan pentingnya iman yang benar dan cara hidup yang lurus. Pada akhirnya, Judas berharap bahwa kita tanpa noda datang ke hadapan Allah Yesus sendiri. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih. Oke, terima kasih karena kita telah mengakhiri untuk laporan baca yang ke-7. Dan seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, saya tidak akan menghabiskan energi lagi dengan apakah saudara baca apa tidak, karena tidak tidak menghasilkan sebuah kebaikan baik dalam diri kalian. Nah, saya hanya memacu supaya saudara punya kemampuan belajar yang baik. Nah, saya hanya minta sekarang siapa yang mau menambah dari masukan atau bacaan yang saudara telah baca. Saya tidak peduli apakah saudara baca tidak, tapi apakah ada punya masukan terhadap apa yang dilaporkan mereka berempat yang tidak mereka laporkan, sehingga saudara menambahkan. Silakan. Karena mungkin saudara sudah membaca, lalu setelah mereka laporkan tadi ada hal-hal yang mereka belum singgung, dan saudara telah baca buku itu, lalu saudara ingin menambah supaya diskusi kita bagus. Ada yang mau ditambah? Silakan, siapa yang mau menambah masukan?
Tidak ada yang mau menambah. Oke, kalau tidak ada yang mau menambah. Ya, ketika kita membaca buku ini, maka kita akan melihat beberapa catatan. Sebenarnya saya berharap hari ini saya mendapatkan laporan baca yang disiapkan ya bagus sesuai dengan apa yang saya harapkan minggu yang lalu, tapi tidak saya temukan itu karena mungkin ya tidak disiapkan dengan baik ya. Minggu yang lalu sudah saya katakan bahwa membaca buku itu harus dimulai dari awal supaya lebih kita fokus pada pemahaman penulis terhadap bab-bab selanjutnya. Jangan lompat ke tempat lain, melangkahi yang dasar. Karena yang dasar itu menjadi penentu ke yang lain. Sama seperti kalau kalian membuat tulisan atau artikel atau paper, nggak mungkin dari judul langsung isi kan. Kalian buat pendahuluan. Pendahuluan itu ialah pengantar untuk memasuki diskusi yang dalam di bab-bab selanjutnya. Nah itu, jadi ini kalian masih terpola membaca buku itu melompat jauh sehingga tidak menemukan inti dari bacaan itu. Nah misalnya Leon Morris di halaman 415, 3 alinea itu sudah menjadi kunci memahami bab yang selanjutnya. Walau ada beberapa orang tadi yang menyinggungnya. Di kalimat pertama dia katakan sekarang kita membahas kelompok tulisan yang biasanya disebut surat Katolik atau surat Am. Mengapa dia sebut Katolik atau surat Am? Itu membedakan surat-surat Paulus dengan surat-surat Am. Mengapa disebut surat Am? Mungkin di pembimbing teologi PB2 dulu sudah saya jelaskan itu kepada kalian. Kalau kalian masih ingat ya. Yang membedakan itu Leon Morris di kalimat kedua berbeda dengan surat-surat Paulus. Surat-surat ini tidak ditujukan kepada jemaat-jemaat tertentu. Itu yang membedakan. Kalau surat Paulus itu selalu dia katakan kepada jemaat Efesus, jemaat Korintus, jemaat di Roma. Dia punya tujuan dia menulis. Itu ciri dari Paulus. Tetapi ini tidak ada disebut. Maka ini diduga tidak Paulus yang menulis. Tetapi dalam tulisan ini ada pemikiran-pemikiran Paulus sehingga dia digolongkan surat Paulus, tapi digolongkanlah menjadi surat umum Katolik, surat yang tidak jelas kepada siapa. Itu menurut catatan Leon Morris. Sehingga kita harus menduga-duga berdasarkan isinya siapakah yang kiranya menjadi tujuan surat-surat ini. Itu kata Leon Morris. Kita duga-duga dari tujuan, dari apanya itu, dari materi yang dibahas di dalam. Misalnya surat Ibrani itu ditujukan kepada jemaat-jemaat yang di diaspora, yang berserak. Itu dugaan. Karena tidak ada jemaat yang dituju. Lalu kemudian bagaimana supaya tulisan ini diterima menjadi kanon kala itu abad kedua, abad pertama kedua itu? Maka pemikiran-pemikiran Paulus atau mencatut nama Paulus di dalamnya mereka buat. Sama seperti kalau kalian misalnya mengirimkan artikel-artikel ke jurnal-jurnal tidak diterima karena nama kalian belum terkenal. Lalu akhirnya kalian minta tolong kepada seorang profesor mencantumkan nama dia di artikelmu sebagai penulis kedua. Lalu kalian kirim ke jurnal, lalu jurnal menerima. Diterima sebagai artikel di sebuah jurnal bukan karena kepiawaian kita menulis, tetapi karena ada nama profesor yang terkenal di dalam tulisan itu. Sehingga penulis jurnal karena nama itu diterima.
bukan karena isinya. Sama dengan ini, surat-surat umum ini diterima sebagai buku iman karena di dalamnya ada menyinggung pemikiran-pemikiran Paulus. Sehingga diterimalah sebagai sebuah kitab kanon. Nah, kalau kita bandingkan nanti dengan pemikiran-pemikiran Paulus di surat-surat Paulus itu, maka kita akan jelas melihat beda-bedanya. Ya. Nah, ini yang ditulis oleh Leon Morris di halaman 415. Lalu dia mengatakan juga di alinea kedua itu, surat Ibrani itulah surat yang terpanjang. Berapa pasal surat Ibrani? Tingkat tamat juga pembimbing PB ya. Berapa pasal surat Ibrani? 13. Ya harus dihafal dong. Ini kan kalau seorang teolog itu sudah harus bisa menghafal. Surat umum itu yang terpanjang Ibrani 13 pasal, yang terpendek kita apa? Kitab mana yang terpendek? Kitab ya, kitab Judas lah ya. Nah, dia mengatakan bahwa kitab Ibrani itulah yang terpanjang. Nah, tetapi mengapa surat Ibrani itu dianggap menjadi penting di dalam surat-surat am itu? Karena di dalam surat-surat Ibrani inilah ada pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dari pemikiran Paulus. Misalnya dalam pemikiran Paulus atau surat-surat Paulus tidak pernah berbicara soal imam besar. Tapi penulis Ibrani mengangkat gelar kepada Yesus menjadi imam besar. Hanya di Ibrani itu ada. Di kitab lain tidak ada. Di Injil pun tidak pernah penulis Injil menganggap Yesus imam besar. Paulus sendiri pun tidak pernah menulis Yesus sebagai imam besar. Tapi penulis Ibrani menulis. Soal Melkisedek itu pun tidak ada ditemukan di tulis-tulis surat Paulus. Tapi penulis Ibrani mengangkat tema Melkisedek. Nah, ini yang kita lihat bahwa diterima sebagai sebuah kebenaran, menjadi sebuah buku iman karena ada pemikiran-pemikiran yang dikembangkan ditulis di kitab ini dari pemikiran-pemikiran Paulus. Lalu yang menarik dari kitab Ibrani ini adalah soal kesetiaan, ketaatan. Digambarkan bahwa Yesus itu taat sebagai manusia, menderita sampai dia mati. Bisa saja Yesus menolak penderitaan itu, lalu dia tidak mau menderita di kayu salib itu. Tetapi dia menderita, dia setia dan tunduk pada kehendak Tuhan. Dia pernah berkata, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini dari saya. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Nah, ini yang menarik dari kitab Ibrani ini. Seorang manusia yang taat pada kehendak Tuhan dan tidak melawan perintah Tuhan. Sebagai manusia, dia taat. Nah, itu mengajari kita sebagai manusia taat kepada perintah dan firman Tuhan. Ini yang menarik. Lalu apalagi dikatakan Leon Morris di alinea kedua itu. Dia berkata bahwa surat Petrus yang kedua dan Yudas itu para penulis menganggap itu tidak penting. Tetapi menurut dia itu penting. Nah, mengapa penting? Karena dia berkata kita harus memperhatikan juga apa yang dikatakan oleh kedua kitab ini. Paling tidak dia berkata kedua kitab ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang
dalam jemaat PB berkemampuan seperti Paulus dan seperti Yohanes. Bahkan dikatakan di sini paling tidak orang pasti akan rugi jika mengabaikan kitab ini. Kitab-kitab ini artinya kitab 2 Petrus dan Yudas. Ini disampaikan oleh Leon Morris. Sehingga nanti ke dalam pendalamannya ke kitab Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, lalu Yudas, kalian sudah paham bahwa ada sesuatu yang penting di 2 Petrus dan di Yudas dalam rangka berteologi dalam PB. Itu yang mau dicatat oleh Leon Morris. Lalu alinea ketiga dia berkata semuanya ini adalah tulisan yang bersifat individual. Artinya mulai dari kitab Ibrani, 1-2 Petrus, Yakobus dan Yudas itu bersifat individual. Lalu dia katakan lagi tidak semua ditulis oleh pengarang yang sama atau mengandung tema yang sama. Tema daripada surat Ibrani dengan Yakobus beda. Tema surat Yakobus dengan 1-2 Petrus beda. 1-2 Petrus dengan Yudas beda. Beda tema. Jadi sehingga tidak bisa digabung tema-tema dari kitab ini. Yakobus misalnya bicara soal perbuatan baik. Kalau Luther berkata dulu perbuatan baik itu atau Yakobus itu perlu dicabut dari kitab suci karena mengajarkan yang tidak benar. Karena menurut Luther kita tidak dibenarkan karena perbuatan baik, tapi dibenarkan karena iman. Tapi Yakobus berbicara perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan adalah ya itu bertentangan bagi teologi Luther. Lalu ini cocok bagi Katolik. Bagi Katolik ini Yakobus ini sangat dihormati. Karena bagi orang Katolik, orang yang beriman harus tambah dengan perbuatan baik. Akhirnya Luther tidak mau membuang kitab ini karena dia berkata bahwa ternyata perbuatan baik itu bagi orang yang beriman perlu. Tapi perbuatan baik itu sebagai buah dari orang yang sudah diselamatkan. Buah dari orang beriman ialah berbuat baik. Kalau saya katakan saya berbuat baik, saya beriman kepada Yesus tapi saya tidak berbuat baik, itu nonsense. Saya pergi beribadah tiap hari, tiap minggu. Saya berdoa, saya baca kitab suci tapi tidak berbuat baik, tidak ada perbuatan baik dari saya. Saya hanya menfitnah orang, saya hanya membuat orang celaka. Itu tidak sinkron. Nah, makanya bagi Paulus, bagi Luther, Yakobus ini tidak dipertahankan. Nah ini contoh bagaimana Leon Morris melihat bahwa satu kitab dengan kitab yang lain temanya beda. Nah oleh karena itu menurut Leon Morris paling baik adalah mempelajari surat ini secara sendiri-sendiri. Mempelajari Ibrani sendiri, mempelajari Yakobus sendiri, mempelajari 1 Petrus sendiri sampai Yudas. Nah ini yang penting karena tidak sama temanya. Kita lihatlah misalnya contoh di Yakobus itu. Itu ada ayat yang sering kita pakai juga, Yakobus 5 ayat 16. Apa sih? Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 12, tetapi yang 16 bukan 12. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan sangat yakin didoakan sangat. Nah itu. Artinya itu tekanannya sama siapa? Kalau kalimat itu dibaca. Jika dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Dia punya kuasa yang besar kalau dia sudah berdoa. Makanya banyak orang berdoa kayak kesurupan kan. Memaksa Tuhan untuk berkarya. Dalam nama Yesus.
supaya punya kuasa dia, supaya seperti Yesus dia bisa mengusir jahat, orang jahat, mengusir menengking, kutengking kau roh. Tak perlu tengking roh apa? Roh setan. Yesus sudah mengalahkan maut ketika dia bangkit dari mati. Kuasa setan telah dikalahkan Yesus. Gak usah lagi tengking kuasa setan itu. Sudah ditengking Yesus itu waktu dia bangkit. Yang perlu kalian tengking ialah kemalasanmu, kebodohanmu. Tengkinglah itu. Tuhan, aku menengking kebodohanku, berilah aku kerajinan membaca. Itu bagus. Kalau itu berkali-kali kau minta, bagus itu. Nah, nanti dalam terjemahan baru 2 itu diganti kalimatnya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan mendapat hasil. Jadi bukan lagi kuasanya besar, tapi menjadi akan mendapat hasil. Kalian sudah beli terjemahan baru 2 Alkitab? Belilah. Sayang itu kalau kalian tidak beli. Karena Alkitab sekarang sudah keluar terjemahan baru 2. Sudah di launching hari Senin yang lalu di Hotel Danau Internasional. Tidak berdiri di Hotel Danau Toba Internasional. Belilah segera sebelum masa promosinya berakhir. Sekarang masih promosi 130.000 satu Alkitab Kidung Jemaat. Nanti kalau sudah lewat promosi 165.000. Dan jangan cari dia dalam dalam Alkitab elektronik, belum ada. Ada memang nanti di dalam Alkitab YouVersion itu masih hanya perjanjian baru dan belum final terjemahannya itu. Jangan dipakai itu. Ada Alkitab terjemahan baru 2 nanti dia akan keluarkan aplikasi YouVersion, Bible YouVersion atau Alkitab YouVersion. Itu hanya terjemahan perjanjian baru 2, tapi itu bukan terjemahan final. Itu belum yang benar. Jangan gunakan itu, nggak benar itu. Dan LAI belum keluarkan itu ke digital. Belilah. Masih banyak lagi nanti yang Alkitab itu yang dirubah. Ya. Misalnya dalam dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 apa isinya? Pada mulanya apa? Adalah firman. Terus Hidup bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. En arhe en hologos kai hologos tuteu en hologos lo hologos tuteu en arhe. He di situ bukanlah sebuah to be, is, I am, is, I am are, I am a teacher misalnya. Dia bukan to be, and di situ. Tapi dia adalah penegas. Sehingga dia bukan lagi pada mulanya adalah firman. Jadi kalau pakai adalah nanti jam adalah alat untuk melihat waktu. Pensil adalah alat untuk menulis. Kira-kira seperti itu. Jadi firman adalah Allah. Bukan itu maksudnya. Tapi firman pada mulanya firman sudah ada. Itu nanti terjemahannya. Pada mulanya firman sudah ada. Kalau dalam bahasa Batak Toba dikatakan dimulai nunga. Jadi nunga adong. Jadi kata nunga itu, N itu diterjemahkan nunga. Jadi pada mulanya sudah ada firman. Jadi Yesus itu, Allah itu, Roh itu semula di perjanjian lama pun sudah ada itu. Jadi dia bukan adalah, tapi sudah ada. Jadi bahasa Batak emang bagus. Dimulai nunga adong hatai. Jadi ini ada di anekdot ini. Ini bukan sungguhan ya, tapi anekdot cerita lah. Ada orang Sintua yang maaf sumbing kan, kalau bilang hata kan jadi haka.
dimulai ini nungadong hakain. Jelas sahur tu di batado hakain. Jalan di batado hakain. Minggu berikutnya pindah orang ke hakain. Karena dimulai ini nungadong hakain. Jalan sahur tu di batado hakain. Jalan di batado hakain. Jangan diingat itu hanya doa. Nanti marah mereka kan. Sama seperti kan kamar mandi dia. Hei buka jam itu, nang liling mau. Ayah, ayo cek mau katanya kan. Mutu apa konon katanya kan. Keluarlah dari kamar mandi. Sama pada tehita kan. Sama-sama di rupanya kita katanya. Padahal sudah mau berkelahi kan. Itu hanya ekskursi ya, jangan kalian anggap. Nah itu ya, jadi ada perubahan-perubahan. Jadi mempelajari kitab itu lebih baik sendiri-sendiri karena temanya beda. Ini yang disebut oleh Leon Morris. Tentu saja katanya surat-surat Yohanes termasuk kelompok ini, namun jelas mempunyai hubungan yang erat dengan tulisan-tulisan Yohanes lainnya. Nah coba kita lihat misalnya tulisan Yohanes itu. Kemarin minggu yang lalu sudah kita bahas tulisan Yohanes yang asli ya, Injil Yohanes lah ya. Dia mulai dari firman, dari Kristus, lalu Allah, roh, lalu kehidupan, kehidupan sehari-hari. Tapi dalam surat-suratnya dalam 1, 2, 3 Yohanes, dia mulai dari Bapa, Allah Bapa, lalu Yesus Kristus, tidak membahas roh, lalu kehidupan Kristus, kehidupan Kristen. Tapi ketika kita lihat tulisannya di Wahyu, yang di Injil Yohanes dan 3 surat Yohanes itu tidak ada. Dia bicara kemuliaan Allah. Dia bicara soal simbol-simbol. Dia bicara soal masa depan, apokalipsis. Beda. Jadi pemikiran genuine yang asli dari Yohanes dalam tulisannya dan dalam wahyunya berbeda-beda. Nah, apalagi kalau kalian lihat dalam 3 Yohanes itu. 1, 2, 3 Yohanes. 1 Yohanes bicara dia soal kebenaran. Yang kedua, 2 Yohanes dia bicara bagaimana melakukan kebenaran. Yang ketiga, bagaimana kebenaran itu menjadi sebuah gaya hidup. Bagaimana hospitality daripada seorang Gaius di 3 Yohanes itu. Setiap ada yang datang tamu memberi tumpangan. Harus diberi tumpangan. Itu namanya praksis. Praktika. Ortopraksis. Ortodoksi di 1 Yohanes, ortopraksis di 3 Yohanes. Itu yang dia jelaskan. Itu pemikiran-pemikiran Yohanes. Sehingga kalau kita bertamu, haruslah bertamu dengan baik. Tapi sekarang kalau bertamu udah mengalami penurunan kan? Kalau dulu bertamu, kalau datang orang kampung ke kota, mereka bawa beras 1 kaleng, bawa ayam 1 ekor, bawa kelapa 1. Lalu disambut dengan baik. Wah, datang opung bulang, datang dari kampung ya. Lalu ayam pun dipotong kan gitu, makan bersama. Enaklah, ditanyalah bagaimana kok kampung, kabar tulang bulan, kabar tetangga, kabar bagaimana sawah, bagaimana ladang, ditanya semua. Berhari-hari mereka ngobrol dengan suasana sukacita, senang, bahagia gitu. Kalau sekarang datang tamu, pertanyaannya kapan pulang gitu. Belum masuk rumah ditanya kapan pulang gitu. Iya kan? Langsung tanya kapan pulang. Karena bukan mati ayam lagi, nggak ada lagi ayam yang dibawa, bukan ada lagi beras yang dibawa, ayam pun tidak dipotong lagi, makan pun nanti GoFood, iya kan? Udah makan belum katanya, bawalah GoFood, ditunggulah 1 jam. Kawan ini sudah lapar. Pas makan, menelannya pun agak keras loh. Nah gitu kan. Karena tidak diberi dengan senyum, tidak diberi dengan keikhlasan, tidak ditanya lagi kabar kampung, kabar tulang, kabar Namboru, kabar Kalimbubu, nggak ditanya lagi sawah, ladang, nggak ada lagi. Karena di sana nggak ada lagi ladangnya, nggak ada lagi ikatan batin. Makanya cepat-cepat pulang. Tamu yang datang pun habis makan langsung pulang dia.
Permisi ya, pulang ya katanya. Karena tidak ada damai, tidak ada chemistry. Itu bertamu sekarang. Cobalah kalau kalian bertelepon sama teman-teman kalian. Halo, bagaimana kabar? Baru datang ke Medan ya? Iya. Kapan pulang? Itu kalau bertelepon kalian ke teman-teman kalian kan? Pertanyaan kalian berikutnya kapan pulang? Dikira kapan pulang mau diberi ongkos pulang atau dikasih oleh-oleh? Bukan. Oh gitu ya, salam lah ya. Hanya itu aja disampaikan. Itu sekarang orang bertamu, tidak melakukan seperti yang 3 Yohanes. Nah ini perlu kalian bahas itu. Apalagi kalian nanti kan era digital, era era society 5.0 kan. Dan tinggal di era industri 4.0. Apa bedanya rupanya? Apa itu era 4.0 dan 5.0? Apa itu? Era industri 4.0 dan era society masyarakat 5.0. Apa itu? Kalian lihat ini sekarang, kalian ini era kalian. Ya semua teknologinya ini. Yang F0 itu Pak, tentang media sosial dan manusia akan terpaut dengan media sosial. Sekarang udah media sosial. Apa 5.0 masyarakat 5.0 apa artinya? Belum pernah kalian baca itu dan bahas. Padahal kalian sekarang di situ loh, generasi kalian nanti di sana. Kalau generasi kami udah lewat itu. Ya robot bisa. Ya apa namanya? Ya saya tahu robot dan tapi era itu masyarakatnya. Nah saya jelaskan begini ya. Beda era industri dengan era masyarakatnya. Enggak, ini bukan itu. Kalau era industri 1.0 orang menggunakan tenaga, mencangkul, ya memotong, apa semua pakai tenaga. Era zaman batu. Orang mau pergi ke kota lain dia jalan kaki. Naik sado. Delman ya. Udah hebat itu dulu. Lalu orang membuat pakaian pun pakai manual ya. Itu industri 1.0. Lalu keluarlah revolusi industri Prancis, keluarlah traktor, mesin. Lahirlah pabrik, itu industri 2.0. Tenaga manusia diganti dengan industri mesin. Lalu industri 3.0 itu sudah mesin cetak. Makin tinggi lagi cetak. Lalu lahirlah Canon foto. Memotong dulu kalau foto itu dipikirkan matang-matang karena satu roll film 12. Baru yang tertinggi 24 roll film. Kalau dipoto tercuk. Nah dicetak itu, dipampang di rumah. Karena mahal. Jadi momen yang penting saja yang difoto. Karena 12 momen aja. Tidak sembarang. Ayo foto dulu aku. Nggak bisa. Siapa kau? Harus penting. Kalau tidak penting tidak difoto. Karena mahal. Itu era cetak, digital. Bukan digital. Era cetak. Lahirlah komputer. Lahirlah email. Elektronik mail. Surat elektronik. Lahirlah. Itu 3.0. Lalu era 4.0 internet. Internet of Things, IoT. Semua dengan internet, dengan digital. Itu 4.0. Digitalisasi. Semua digital. Semua di sini. Digitus itu kan jari. Semua berada di jarimu. Digitus. Digitus itu digital di jarimu. Mau pergi jalan-jalan tinggal go ride, go car, grab, in driver.
mau makan GoFood, mau membersihkan ruangan kita GoClean. Capek kalian membersihkan ruangan ini GoClean. Capek badanmu GoMassage. Itu kan. Berkelahi kau dengan pacarmu GoPastor. GoPendeta kan. Kalian ciptakanlah. Kan belum ada kan GoPendeta kan? Kalian ciptakan. Dapat uang kalian nanti dari sini. Baru nanti datang pas ada berkelahi jemaat atau ibu rumah tangga datang anaknya GoPendeta. Datanglah pendeta. Selamat pagi Pak. Oh iya Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Berdamailah kan. Pulang. GoCash atau GoPay. Top up. Gak tahu ada cash. Top up. Pendetanya tanya GoCash atau GoPay. Itu digital. Itu industrial. Lalu era masyarakat. Kita 5 sekarang, 5.0. Apa arti 5.0? Era masyarakat, bukan industri. Era 5.0 artinya manusia terhubung dengan internet, dengan digital. Itulah 5.0. Semua terhubung. Jadi manusia terhubung. Itu sekarang masyarakat itu ada di Cina dan di Jepang. Amerika masih mencoba. Kita hampir-hampir. Walaupun sekarang kalau kalian beli handphone baru semua sudah 5G. Kalau kalian beli handphone baru sudah 5G sekarang. Sudah ditanam komunikasi 5G. Ini kan masih 4G sekarang. Nah, jadi kalau 5G nanti, kalau kita sekarang kan bisa komunikasi lihat WA. Lihat ini, rame gitu kan. Masih lihat orang itu. Kalau 5G nanti kamu hadir secara hologram. Hologram itu kamu di sini, halo, nah kamu berdiri di sini, ngomong sama dia. Habis tik, nah hilang dia. 5G hologram. Nanti ini tidak ada lagi, semua di sini. Habis cek, hilang dia. Jadi nggak perlu lagi bawa ini 5G. Jadi semua masyarakat terhubung ke digital. Kalian nanti buka pintu kan masih banyak kunci kan? Kunci kita kan banyak. Nanti semua satu kunci. Masuk rumah, buka dia. Masuk mobil, buka dia. Mau kemana-mana kita sudah pakai digital di era kalian nanti. Cobalah lihat ini sekarang. Membuka ini kalau tidak benar nggak bisa terbuka dia. Kalau gini-gini kita nggak bisa buka dia. Di era kalian harus benar. Kalau ada yang salah nggak bisa connect. Jadi hidup yang tidak benar tidak tersistem, tidak masuk. Maka hidup kalian harus benar. Kalau kami masih bisa tipek, laporannya misalnya tipek. Kalau kalian laporannya nggak bisa tipek, karena by system. Kalau kalian nanti ke apa? Ke Cina ya, pergi ke Cina. Kalian masuk ke terminal, masuk ke tempat umum, di CCTV kelihatan langsung. Cuk, 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 cuk. Kalau perlu, siapa yang lewat itu, saya tekan. Keluar data. Ramli Harahap, dosen setiap Pesantren Medan, pernah kuliah di sini. Kalau saya mencuri, kelihatan di tempat umum, saya ambil curi, tangkap sebentar. Hitungan detik. Itu era masyarakat 5.0. Jadi hati-hati kalian. Gak bisa neko-neko. Semua tersistem. Semua tersistem. Jadi tidak ada lagi yang main-main. Nanti kalian tinggal di apartemen, bukan lagi rumah-rumah seperti yang di masyarakat ini. Sampai di ruangan kan, buka pintu, buka. Lalu masak air katanya. Kita masak air. Bikin kopi. Lalu dia bilang, kopi telah tersedia, baru dia jalan minum kopi. Buka TV katanya. Indosiar
Oh nggak enak, Antv ganti sendiri. Apakah itu kalian bayangkan itu masih halusinasi? Bukan. Mungkin saya sudah sampaikan minggu yang lalu pakai ChatGPT ya. Kalian sudah coba? Kasihan loh kalau nggak coba. ChatGPT sekarang itu merupakan contoh bagaimana kita di era masyarakat 5.0. Google sekarang kewalahan melawan ChatGPT. Perguruan tinggi sekarang kewalahan melihat ChatGPT. Karena banyak orang tiba-tiba pintar. Tugas-tugasnya langsung nilai A. Makanya banyak kampus sekarang melarang menggunakan ChatGPT untuk menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Mumpung belum dilarang, coba aja. Daripada nanti di kampus ini dilarang, kalian nggak dapatkan cara menggunakannya. ChatGPT. Sekarang kalian bisa ngobrol dengan Google Assistant. Google, aku malas ini. Nyanyi dulu kau deh, nyanyi deh. Google, pacarku lagi ngambek, gimana caranya? Diajarinya nanti. Belilah apel, antarlah ke sana, katanya. Diajarinya. Ah, bodoh kali kau yang bodoh. Belum pernah coba. Udah, cobalah. Yang masih jomblo ke situ aja ngomong. Hai Google, aku malas ini. Gak ada makanan yang enak. Apa yang makanan enak 100 meter dari sini? Dia tuh tahu. Makanan yang enak 100 meter dari rumahmu ini di sana. Mau pesan? Katanya. Gak ada uangku Google. Udahlah. Bodoh kawan. Itu sekarang. Itu era 5.0. Itu bukan di depan, bukan jauh di mata lagi. Di depan mata kalian itu sekarang. Jangan main-main. Nanti khotbah pendeta, bakal dia di atas sana. Datang Google, pendeta, khotbahmu itu sudah 2 tahun yang lalu itu katanya. Karena terekam secara digital. Copy paste kau pendeta katanya. Orang dengarkan khotbah pendeta itu. Langsung mereka konekkan suara kita dengan data AI, Artificial Intelligence. Keluar dia. Khotbah pendeta ini telah disampaikannya di pertanyaan di sana, di pertemuan di sana katanya. Ketahuan gitu. Hati-hati. Hati-hati dan kalian berada di situ itu nanti. 2031, 2041 sampai ke atas itu kan generasi apa namanya? Bonus apa itu? Kalian nggak tahu? Waduh, kalian. Di situ nanti semua yang memimpin dunia pemuda. Kalian di situ nanti. Kalau kalian tidak siap, kalian ditelan sistem. Itu era 5.0. Hati-hati kalian. Siaplah sekarang. Jadi pendeta era 5.0. Karena banyak sekarang ini masyarakat 5.0 pergi di ke pasar naik beca dayung. Berarti era industri 1.0 dia. Masih menggunakan komputer ini sebagai komputer aja. Padahal komputer ini sudah cerdas. Semua bisa kita kerjakan di sini. Sama ini sekarang bukan handphone saja. Namanya sekarang apa? Smartphone. Tapi kalian yang menggunakan tidak smart. Ini handphone cerdas. Cuma yang menggunakannya nggak cerdas. Sehingga tetap kita bodoh. Padahal dia sudah sampaikan, Anda mau apa? Di sini semua sekarang. Googlinglah semua. Bagaimana cara supaya otak kita pintar? Googling nanti di apa? Di YouTube. Google, tunjukkan sama saya supaya otakku cerdas. Tontonlah ini. Tontonlah semua. Latihlah. Latih. Tidak ada cara lain. Jadi ini teologi perjanjian baru 2 ini begitu. Nanti kalian misalnya ini membacanya ke manual ini kan. Masih manual ini. Coba tanya nanti si Google, siapa si ChatGPT. Coba uraikan pendapat Leon Morris dalam teologi PB, bukunya teologi PB. Langsung 3 lembar nanti dikasihnya sama kalian.
hitungan 1 menit. Hitungan 1 menit. Apa enggak gila nanti kalian? Kalau ada paper kalian dari dosen lain, gunakanlah ChatGPT sebelum mereka tahu. Kalau ke saya sudah tahu. Lalu karena itu harus saya lanjutkan. Kalau kalian menggunakan ChatGPT, lalu kalian copy paste ke tugasmu, di situ kan tidak ada sumber. Nah, bagaimana cara mendapatkan sumber dari ChatGPT? Ada lagi alatnya, aplikasinya. Nah, itu tidak akan saya kasih tahu kepada kalian. Itu karena saya tahu nanti kalian menggunakan dari ChatGPT. Lalu saya masukkan ke alat saya lagi. Oh, dari ChatGPT katanya. Saya ketik aja lalu keluar sumber alatnya, ada alatnya sih. Itu ada semua di internet kalau kalian mau belajar. Ya, saya bukan monopoli itu. Kalian pun bisa akses itu. Tapi berbayar. Berbayar dia. Bagaimana cara supaya kita tidak disebut plagiarisme? Ada alatnya juga. Ketik semua cuk, lalu copy paste ke dia, lalu katakan coba buat bahasa sendiri. Trik, sambil ngomong begini. Hitungan menit dia kembali, dia sudah buat bahasa baru tanpa membuang isi dari orang. Kalau kalian misalnya malas meresume ini, kalian capek kan? Halamannya 300 halaman Pak, nggak bisa saya baca. Kalian bilang kan? Kalau kalian masukkan ke alat itu, katakan ringkas buku ini bagi saya. Tas, 1 menit selesai. Lalu kirim ke saya 3 lembar. Selesai. Tapi apa nama aplikasi itu? Nah, belajarlah dulu ke saya kan. Karena itu berbayar. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Gratis dia hanya 2 kali. Habis itu berbayar. Kalau kalian mau cerdas, itu di era 5.0. Tapi kalian cara belajar kalian masih di era 1.0 kan itu. Itu persoalannya. Kalian pergi ke perpustakaan kita kan cari buku. Gini-gini kan. Masih gini-gini kita mencari katalog kan. Itu zaman lama itu. Kalau zaman sekarang gampang sih. Hanya ketik di rak ini. Sudah dipinjam si ini. Ketik kelihatan siapa yang meminjam. Nah itu, jadi atau kalian misalnya mau akses perpustakaan UKDW atau SD Jakarta bisa. Lalu kalian pinjam pun bisa. Nah itu sekarang dalam dunia era 5.0. Semua kita terhubung dengan internet. Nanti misalnya kalau kita masuk ke rumah, sampai di rumah kan buka pagar, turun dulu. Dorong pagar, baru masuk. Dorong lagi, itu era 4.0 itu. Kalau era 5.0, kalian nanti mau masuk, kalau kalian naik mobil, pagar terus, masuk, parkir, itu. Pintu tertutup, otomatis. Baru masuk rumah, buka dia, masuk terkunci dia. Itu masyarakat 5.0. Dan itu sudah di negara-negara maju, misalnya Australia sudah ada itu terjadi. Di Australia kalau kita masuk ke ruangan harus mata gini. Karena apa? Karena di sana kan banyak kanguru. Kalau dia seperti di kita ini di mal-mal itu datang gini bergerak, hanya sensor gerak terbuka, nanti semua kanguru masuk ke rumah kita. Datang ke kantor-kantor. Jadi kanguru nggak bisa gini kan. Jadi kalau di Australia masuk ke kantor harus gini. Masuklah mata kita, direkam, karena di mata kita ini sudah ada data. Langsung ini, si yang datang si Ramli dari setiap bisa Medan. Oh, masuklah dia. Kalau nggak terdata nggak bisa masuk. Gitu.
Jadi kampus kita ini misalnya di gerbang sana semua mahasiswa didata. Atau apakah fingerprint atau mata atau apa ini, apa namanya, tangan. Karena tangan ini sekarang kan hati-hati kali kalau kalian berfoto di Facebook, jangan kalian buat gini. Bisa ditangkap orang, diganti dengan apa kalian. Sekarang kan sudah semua tangan gini. Kan jalan. Semuanya. Gak usah lagi cik, gak capek kita. Semuanya udah aja. Berfoto sendiri. Semua. Era 5.0. Hati-hati. Nah, disitulah perlunya kita belajar. Kalau cara belajar kalian seperti tadi, sudah enak 7 kali bacaan pun tidak berhasil. Gimana kalian menghadapi era masyarakat 5.0? Teologi kalian pun membaca pun lambat. Kalah kalian dari Google membaca. cara kalah kalian dengan ChatGPT. Makanya sekarang semua mempertanyakan ChatGPT. Itu ilmunya orang Israel itu. Orang Israel itu kan pintar kan. Orang Israel pintar. Orang pelit Arab. Jadi kalau ketemu Arab dan orang Israel, ketemulah orang pintar dengan orang pelit kan. Berkelahi, makanya berkelahi terus. Oke, sampai di sinilah kita bertemu. Kita libur Paskah sampai ketemu 14 April. Silakan mengerjakan paper. Salam buat orang tua. Kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan, termasuk promosi, supaya kampus kita semakin dikenal orang, dan khususnya untuk PAK ya, untuk PAK. Oke, silakan siapa yang menutup dengan doa? Untuk perkuliahan kita hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15. Gembala baik bersuling dan merdu, dua-dua ya. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padamu, hijau berkenan. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku terang bening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami satu persatu dari tadi pagi sampai siang hari ini. Tuhan Yesus, kami masih boleh menyelesaikan perkuliahan kami. Kiranya Tuhan melalui perkuliahan kami ini, kami mendapatkan ilmu untuk menjadi bekal kami boleh melanjutkan cita-cita kami. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak dosen kami, kiranya Tuhan yang memberikan beliau kesehatan dan juga kebijaksanaan untuk tetap boleh mengajari kami dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, apapun kegiatan kami selanjutnya. Tuhan yang selalu membimbing kami dan mengarahkan kami ke jalan yang benar. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat siang ya.